Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Sapriani, kelas 11 Teknik Komputer Jaringan B SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini saya akan membacakan hasil presentasi materi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon, mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Saya akan memulainya. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah radio over Internet Protocol, atau yang sering disingkat sebagai ROIP. Nah, ROIP sendiri adalah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP dan bekerja pada perangkat lunak maupun keras. Nah, penemunya yaitu David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP, sebuah teknologi yang sangat membantu para radio amatir seluruh dunia. Nah, lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP ini. Teknologi ROIP ini pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan dari sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Banyak industri telepon genggam yang menambah ROIP ini dalam fitur produknya. Sampai saat ini ROIP masih digunakan. Di Indonesia, perkembangan ROIP ini lebih dikenal dengan ECSO. Pada tanggal 12 Agustus 2002 itu pertama kalinya masuk ke Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama ada base station. Nah, base station ini perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol atau stasiun pangkalan sebagai penerima atau pemancar dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital and cannot cordless telecommunication. Base station ini dapat diartikan sebagai jembatan antar pengguna dengan IP gateway. Nah, yang ini merupakan gambaran dari base station. Kemudian yang kedua ada IP gateway. Alamat IP yang digunakan untuk mengakses internet dan biasanya akan otomatis diberikan oleh server atau melalui DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dari modem. IP gateway ini biasanya terdiri dari angka-angka seperti alamat IP address. Ini merupakan contoh gambarannya. Yang ketiga ada IP interface. Nah, IP interface atau alamat antarmuka jaringan adalah sebuah elektronik dari bagian tempat kabel jaringan yang terhubung pengontrol di sana atau di mana perangkat nirkabel juga terhubung. Namanya saja antarmuka, otomatis bertatapan. Nah, di sini merupakan contoh gambaran dari IP interface, yaitu seperti ini. Kemudian yang keempat ada reveator. Nah, reveator itu merupakan alat penguat sinyal. Dari nama saja sudah penguat, berarti sebuah sinyal lemah dapat ditingkatkan daya jangkaunya menggunakan reveator ini. Fungsi reveator sendiri banyak macamnya. Fungsi yang pertama yaitu memperluas daya jangkau sinyal server. Kemudian mengcover berbagai wilayah minim sinyal dari server. Yang ketiga, memudahkan akses sinyal Wi-Fi. Yang keempat, meneruskan dan memaksimalkan sinyal. Yang kelima yaitu kemudahan proses pengiriman dan penerimaan data. Yang keenam yaitu meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Ini merupakan contoh gambaran dari reveator. Selanjutnya, selanjutnya saya akan membahas tentang software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama ada iCache. iCache adalah free server software untuk streaming multimedia. Selain itu digunakan untuk membangun radio internet atau
jukebox, pribadi, atau di antara keduanya. Nah, fitur yang terdapat dari iCase ini yaitu ada full control panel, multi-encoder, kemudian live OGG HCMS, mobile ready, kemudian ada 24 jam per 7 hari cloud vote DJ, dan HACCT flash player. Kemudian ada Shotcase. Shotcase adalah sistem multi-platform transmisi audio yang diciptakan oleh Nullsoft. Program yang kompatibel dengan Shotcase memungkinkan pengguna untuk membuat radio online sendiri. Kemudian ada Darwin Streaming, yaitu digunakan untuk sebuah proyek dengan requirement video on demand streaming pada mobile phone, baik feature phone maupun smartphone. Adapun format aplikasi yang dibuat adalah yaitu web application yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran dari iCase, Shotcase, and Darwin Streaming yang terdapat pada Windows. Selanjutnya ada perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Yang pertama, saya akan membahas yang berbasis kabel atau wireline. Yang pertama, kabel tembaga. Kabel tembaga sering disebut sebagai kabel instalasi. Nah, kabel dengan yang penghantarannya menggunakan tembaga ini dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol. Nah, ciri-ciri dari kabel tembaga yaitu bentuknya padat dan berurat banyak. Kemudian bahannya dari aluminium murni dan campuran. Kabel tembaga ini terdiri dari 3 pokok. Yang pertama yaitu konduktor yang merupakan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, yang kedua ada isolator, merupakan bahan dielektrik untuk menginsulasinya. Kemudian yang ketiga ada pelindung luar, yaitu kulit dari tembaganya ini, yang digunakan sebagai alat pelindung agar tidak bersentuhan langsung pada tembaganya. Yang kedua ada fiber optik. Fiber optik sering kita dengar di dunia IT, yaitu saluran transmisi yang berbahan serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jenis kabel fiber optik ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu single mode fiber atau SMP, yaitu jenis serat optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Kemudian yang kedua ada multi mode fiber atau MMF, serat optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya. Yang kemudian ada hybrid. Hybrid merupakan teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggunakan kabel koaksial dan kabel serat optik, yaitu seperti kombinasi dari 2 kabel tersebut. Kombinasi ini yang digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya. Ini merupakan gambar dari kabel tembaga. Yang di luar ini merupakan pelindungnya dari si tembaga ini. Ini merupakan contoh gambar fiber optik. Yang terdiri dari core, si serat kacanya ini, cladding, pelapis dari serat kaca, kemudian ada coating, strike member, dan outer jacket. Ini merupakan gambaran dari hybrid, kombinasi dari serat fiber optik
dengan kabel koaksial. Nah, selanjutnya berbasis nirkabel atau wireless. Yang pertama, saya akan membahas BTS, Base Transceiver Station, atau stasiun pemancar. Nah, tugas utama dari BTS ini adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan jenis gadget lainnya. Nah, bentuk dari BTS ini berbagai macam, yaitu seperti menara. Banyak macamnya. Ini merupakan contohnya. Yang kemudian ada BSC, Base Station Control. Nah, perangkat yang mengontrol kerja dari BTS secara hierarki berada di bawahnya. Nah, pengontrol bagian utama dari jaringan radio RBS. Tugas yang paling penting adalah dari BSC ini adalah untuk memastikan kemungkinan tertinggi utilisasi dari radio resources. Nah, biasanya BSC ini terdapat di outdoor, sedangkan BTS ini sering di indoor. Seperti ini. Itu seperti bentuk lemari pengontrol. Nah, BSC ini bisa menghandle ratusan dari BTS. Selanjutnya, ada MSC, Mobile Switching Center, nah yang merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM yang bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lainnya seperti conference call, VAH, dan circuit switched data. Nah, kemudian ada HMSC, Short Messenger Service Center. Short Messenger Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antar SMS dan piranti bergerak. Nah, misalnya saya ingin mengirim pesan ke teman saya menggunakan HP pertama, yaitu ditangkap oleh BTS, kemudian ditransfer lagi ke BSC, kemudian ke MSC, nah kemudian ke SMSC ini adalah titik utamanya yang akan mengirim balik ke yang menggunakan HP 2. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.